Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang televisi dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Rati Harissa bisa kembali hadir menemani Anda melalui program Jaksa Menjawab. Kali ini program Jaksa Menjawab akan kedatangan tamu istimewa ini dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. Adapun tema atau topik yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah pengawasan aliran kepercayaan masyarakat atau biasa yang disingkat dengan PAKEM. Seperti biasa di studio sudah hadir narasumber yang akan berbagi informasi bersama kita pada siang hari ini. Saya akan perkenalkan satu persatu narasumber kita yang sudah hadir di studio. Tepat di sebelah kanan saya sudah hadir Bapak Dodian Saputra SHMH yang merupakan Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. Assalamualaikum Pak Dodi, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Bu, sehat. Alhamdulillah Pak ya. Terima kasih banyak Pak Dodi udah jauh-jauh dari Meranti datang ke sini dalam rangka memberikan edukasi tentunya kepada masyarakat ya. Baik, di sebelah kanan Pak Dodi juga sudah hadir Ibu Dorta Mauli Tambak SH yang merupakan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. Selamat siang Ibu Dorta, apa kabar? Siang Ibu, kabar baik. Kabar baik, terima kasih juga ya Bu Dorta sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini melalui program Jaksa Menjawab tentunya. Di mana program Jaksa Menjawab ini merupakan salah satu wadah ya bagi kejaksaan nih untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentunya dengan topik yang berbeda ya Pak Dodi dan Bu Dorta ya. Baik, bagi para pemirsa yang baru bergabung, topik ataupun tema kita pada siang hari ini adalah pengawasan aliran kepercayaan masyarakat atau biasa yang disebut dengan PAKEM. Baik, Pak Dodi, untuk pertanyaan awal nih Pak Dodi ya, kalau kita boleh tahu sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan aliran kepercayaan? Silakan Pak Dodi. Iya. Jadi aliran kepercayaan masyarakat itu suatu aliran yang bertujuan dengan keagamaan, ya kan, dengan keagamaan. Jadi di sana nanti aliran itu kita awasi, ya kan, terhadap misalnya dari ancaman atau dari maksudnya aliran yang ajaran-ajaran agama yang di luar dari semestinya kayak gitu. Atau mungkin diri masyarakat tuh aliran sesat ya. Aliran sesat, iya, lebih aliran sesat ya. itu. Kalau aliran kepercayaan yang seperti yang biasa kita ini ya itulah namanya aliran ya, berarti kan ada semacam tujuan. Betul. Kayak gitu. Oke, baik. Nah, untuk aliran kepercayaan masyarakat sendiri, apakah memang hanya bentuknya hanya dari agama saja, atau bisa juga datang dari mungkin ras, suku atau gimana? Apakah memang fokusnya kepada agama aja nih untuk aliran kepercayaan ini? Juga bisa terhadap sekte-sekte, ya kan, aliran agama itu enggak harus ke aliran agama aja. Sekte-sekte bisa ras dan itu yang termasuk juga di dalam aliran kepercayaan masyarakat. Makanya di situ dibilang aliran kepercayaan dan keagamaan. Panjang punya PAKEM itu aliran kepercayaan dan keagamaan. Keagamaannya, jadi tidak mesti harus agama. Tapi kayak yang Pak Dodi sampaikan tadi, dari ras, suku juga bisa sebetulnya berpotensi ya. Berpotensi yang mengganggu ketertiban umum lah. Oke, Pak Dodi, kalau kita boleh tahu untuk aliran kepercayaan masyarakat ini kan dari pihak kejaksaan itu ada namanya pengawasan ya. Nah, sebetulnya apa sih landasan hukum dari pengawasan aliran kepercayaan masyarakat sendiri? Iya, landasan hukumnya itu sendiri itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu di dalam pembukaannya juga sudah disebutkan bahwa kita ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Sudah itu kita juga di dalam Undang-Undang Intelijen Negara juga disebutkan bahwa kita melakukan kegiatan cegah dini dan penangkalan terhadap tadi aliran-aliran kepercayaan dan keagamaan yang menyimpang. Jadi kita melakukan pencegahan dini. Itu disebutkan di dalam pasal 4 juga di dalam Undang-Undang Intelijen Negara. Setelah itu juga kami di dalam kejaksaan itu ada di Subdirektorat Aliran Kepercayaan Masyarakat juga ada ini juga diperintahkan untuk mengawasi aliran-aliran yang masih
ada menyimpang di Indonesia ini. Oke, jadi memang landasan hukumnya cukup kuat ya Pak Dodi ya, untuk kan, apalagi tentang terhadap pengawasan iya, aliran kepercayaan masyarakat. dan Oke. keagamaan. Baik, saya akan ke Bu Dorta. Nah, Bu Dorta, tadi udah disebutkan oleh Pak Dodi apa sih itu aliran kepercayaan masyarakat, terus apa landasan hukumnya. Nah, sebetulnya siapa sih Bu Dorta yang bertugas nih untuk melakukan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat ini? Apakah kejaksaan sendiri atau misalnya ada kolaborasi juga dengan pihak-pihak lain? Silakan. Nah, kalau dibilang pengawasan ya Bu ya, tentu kalau yang namanya pengawasan harusnya semua elemen, termasuk itu yang namanya masyarakat. Oke. Nah, tapi kalau di sini karena kita dibentuk itu yang namanya tim pengawasan, jadi sudah ada aturan mengenai siapa-siapa aja yang termasuk tim pengawasan ini terhadap aliran kepercayaan. Oke. Nah, kalau di sini itu kalau untuk lingkupnya di kejaksaan itu ada kita untuk pertama kali itu pimpinan. Nah, kita didasari atas perintah dari pimpinan. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu Bapak Kasih Intel dan jaksa fungsional. Oke. Nah, itu untuk ruang lingkup pengawasan yang di kejaksaan negerinya. Oke. Kemudian kalau untuk yang di Kepulauan Meranti, kita berkolaborasi dengan instansi lain, Bu. Oke. Mungkin itu dari pihak kepolisian, kemudian dari Kementerian Agama, mungkin dari tokoh agama, keagamaan, FKUB ya? iya. Kemudian itu dari Kesbangpol mungkin yang ada bidang agamanya mungkin. Betul. Kemudian itu apa tokoh-tokoh agama setempat, mungkin ada pemuka-pemuka agama, mungkin dari suatu daerah karena Meranti ini kan kepulauan, Bu. Jadi ada beberapa pulau, 4 pulau besar. Pulau itu ada Pulau Tebing Tinggi, Pulau apa ya, Pulau Merbau, dan ada 2 pulau lainnya. Kemudian beberapa kecamatan. Nah, aksesnya itu juga menyeberang-nyebrang gitu, Bu. Jadi kita berkolaborasi juga dengan daerah setempat, begitu. Oke, jadi kalau untuk khusus di lingkup kejaksaan nih yang bertugas ataupun yang berhak mengawasi itu pertama Bapak Kejari ya, habis itu Bapak Kasih Intel, terus juga ada jaksa-jaksanya. Tapi kalau secara umum untuk di daerah atau di Kabupaten Kepulauan Meranti itu dari stakeholder lainnya, ada juga dari pemerintahan, Kesbangpol, MUI atau Kemenak mungkin dan lain sebagainya ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dorta. Oke, baik Pak Dodi, untuk di Kepulauan Meranti sebetulnya gambaran tentang pengawasan aliran kepercayaan masyarakat ini seperti apa? Karena kita dengar-dengar nih baru dapat info kalau nggak salah ada dugaan aliran di sana yang mungkin sekarang lagi prosesnya seperti apa? Silakan Pak Dodi bisa jelasin. Iya Bu, sekarang di Kepulauan Meranti itu karena demografinya itu pulau-pulau, jadi juga dekat dengan apa namanya perbatasan dengan negara-negara tetangga, ya kan, jadi lebih rentan untuk masuk aliran-aliran yang dari mungkin luar negeri dan dalam negeri pun gitu ya kan. Nah, memang isu-isu itu kemarin sekitar 2 minggu yang lalu lah itu lagi heboh. Di situ ada aliran, ini masih diduga karena masih dalam penyelidikan dan sudah turun, itu baik tim Pakem provinsi dan kita juga sudah menyelidiki. Itu diduga diajarkan oleh inisial HA. Nah, itu dia mengajarkan bahwa kepada pengikutnya itu bisa berhubungan badan tanpa ikatan suami istri, tanpa adanya pernikahan ya Pak ya? Sudah itu dia mengajarkan juga apa namanya itu menyiapkan senjata tajam untuk persiapan akhir zaman. Sudah itu juga dia bisa melihat surga di belakang rumahnya. Nah, sekarang kami dari tim Pakem juga kan sudah turun juga ini sebagian dari ini sudah melakukan klarifikasi terhadap narasumber dan ininya juga di situ terhadap inisial HA tadi. Nah,
sekarang ini masih perlu pendalaman. Makanya dalam waktu dekat kami pihak Pakem Kabupaten Meranti akan melakukan rapat nanti untuk membahas apa tindak lanjut selanjutnya. Oke, jadi memang ini sudah ada laporan resmi sebetulnya. Ada, karena kita dapat informasi dari media sosial, makanya kita melakukan fungsi tadi, melakukan pencegahan dini terhadap laporan tersebut atau informasi tersebut, karena jangan sampai itu nanti terjadi gejolak yang ada di dalam masyarakat ya. Oke, baik, saya akan ke Bu Dorta. Oke, Bu Dorta, sebetulnya untuk standarisasi pelayanan Pakem sendiri di Kejaksaan Kepulauan Meranti seperti apa? Apakah begitu langsung ada laporan, harus nunggu laporan dari masyarakat dulu atau gimana? Silakan Bu Dorta. Nah, kalau misalnya mengenai aliran kepercayaan ini, kita tidak harus menunggu laporan, Bu. Jadi kita kan ada media sosial ini, Bu. Jadi dari media sosial ini mungkin kita bisa melihat postingan-postingan mungkin dari beberapa ada akun sosial media dari pihak-pihak yang mungkin bisa terpercayalah informasinya. Nah, berdasarkan itu mungkin bisa kita analisis lah mungkin seperti itu ya, Bu ya. Nah, mungkin kita bisa langsung sebelum kita ada yang namanya rapat Pakem itu kita koordinasi dulu ke pihak-pihak terkait, mungkin terhadap pihak yang melakukan ekspos berita itu, mungkin isu-isu itu mungkin entah dari mana informasinya dapat begitu. Oke, jadi nggak harus ke kejaksaan dulu, misalnya ataupun masyarakat yang mungkin lapornya ke mereka kebanyakan mungkin ke polisi dulu, bisa juga nanti kita tindak lanjuti ya, ataupun memang yang udah tersaring melalui media sosial tentunya seperti yang disampaikan. Tapi kebanyakan kita dari informasi media sosial kita ini kan, karena kan masyarakat itu kan kadang-kadang mau melaporkan takut kadang-kadang, atau kondisi yang tadi Ibu bilang, yang saya bilang tadi, demografi di situ kan kepulauan. Nah, jadi kita lihat dari informasi-informasi, makanya kita sering buka-buka FB ini kan, kita dapatkan informasi dari situ. Nah, setelah dapat informasi itu sendiri, nanti baru kita lakukan penyelidikan atau turun ke lapangan, full bucket lah, namanya full data dan full bucket. Apakah informasi ini benar, valid atau tidak, enggak ya? gitu. Oke, baik. Pak Dodi, tadi udah disebutkan oleh Bu Dorta bahwa untuk tim pengawasan aliran kepercayaan ini kan ada dari dari Kesbangpol, dari MUI, FKUB mungkin, ataupun Kementerian Agama juga. Nah, dalam rangka melakukan sosialisasi, apakah Kejaksaan sendiri atau juga kita gandengan nih sama yang lain tadi gitu kan, ada mitra kerjanya ya? Oke, silakan Pak Dodi. Jadi kalau untuk sosialisasi kita bisa turun sendiri, juga bisa bersama dengan tim Pakem. Jadi kan itu kan sudah di SK kan, sudah ada surat keputusan pembentukan tim Pakem, itu baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten. Kota, ya. Nah, jadi nanti kalau untuk kabupaten mungkin kita bersama tim kabupaten ikutlah mensosialisasikan masalah-masalah aliran kepercayaan yang tidak boleh diikuti kayak gitu kan, jangan ini, karena nanti kan ada istilahnya gini, kalau memang sudah ada fatwa MUI-nya nanti keluar itu bahwa itu adalah sesat, nanti kan ada penistaan agama namanya, penodaan agama kayak gitu. Oke, baik. Nah, dari Bu Dorta sendiri sebagai jaksa fungsional nih di seksi intelijen ya, Bu ya. Mungkin dari Bu Dorta ada ini nggak, Bu Dorta, tantangannya apa sih melakukan sosialisasi Pakem di Kepulauan Meranti ini kalau boleh tahu? Nah, kalau tantangan mungkin yang biasanya ditemuin di sana itu karena keterbatasan akses mungkin, Bu. Karena kan dari daerah satu ke daerah yang lain itu kan memerlukan mungkin waktu, kemudian mungkin jalan, karena harus dilalui dengan penyeberangan gitu kan, Bu. Nah, kemudian dan di sana itu kan masyarakat kan yang umumnya kan bukan takut sih, maksudnya mungkin sebisa mungkin menghindari yang namanya
berkaitan dengan penegak hukum. Oke. Ada sebagian lah Bu, Masih karena ada mungkin yang masih ini ada ya. yang kurang paham atau bagaimana Betul. atau takut begitu kan Bu. Betul, Jadi betul. ya itu sebenarnya tantangan Bu, karena kan kita sebenarnya tim pengawasan ini butuh juga yang namanya dukungan dan support dari pihak masyarakat juga begitu, Oke. karena sebenarnya sumbernya ini dari masyarakat. Mhm. Informasinya dari masyarakat Bu. Seperti itu. Mungkin Oke. keterbatasannya lebih ke Mhm. komunikasi mungkin Bu, komunikasi terhadap langsung ke masyarakat, kemudian dukungan dari masyarakat dan juga akses ke daerah tersebut, karena daerah. ada yang memerlukan waktu 2 jam, 3 jam begitu Bu. Itu pakai transportasi air ya Bu Dorta Iya. ya? Kempang Oke. namanya. Kempang dan pom-pom. Pompong, oke. Jadi yang dua tadi sebetulnya menjadi tantangan dari Ya. pihak Kejaksaan Kepulauan Meranti dalam melakukan sosialisasi dan Ya. edukasi. Nah, kita juga nggak bisa menutup mata ya sebetulnya Pak Dodi ya. Ya. Kalau di nggak hanya masyarakat kita sih, mungkin di Indonesia, mungkin kalau masyarakat udah, oh nanti ada polisi yang datang, ada kejaksaan yang datang, itu mereka pikirnya, aduh ini kita Ini nanti ada ditangkap apa? atau apa gitu ya. Ya, Padahal itu. kan Pak Jaksa, Pak Polisi datang itu kan memberikan edukasi Edukasi, kepada masyarakat. iya. Kalau kita misalnya nggak paham tentang hukum, nah Malah. biasanya kan situ terjadi pelanggaran ya Pak Dodi ya. Kalau begitu kita udah paham tentang hukum, kita juga pasti akan menjauhi hukuman tentunya. Ya, pasti Tagline-nya menjauhi. kejaksaan Ya, seperti itu ya Pak jauhi Dodi ya. hukuman. Oke, baik. Nah mungkin dari Pak Dodi sendiri, sebelumnya Pak Dodi kan dari Bengkulu ya Pak Dodi ya. Iya. Nah ini pindah tugas di Kepulauan Meranti. Pak Dodi melihat kalau untuk suasana di Kepulauan Meranti itu seperti apa gitu? Silakan. Kalau suasana di Kepulauan Meranti, masyarakatnya yang heterogen, ya kan, yang bermacam jenis suku juga, dan juga banyak Chinese juga di situ kan, Oke. suku Melayu pun ada. Dan saya lihat di situ orangnya bisa bersatu, bisa ramah-ramah, bisa inilah, dan baik-baik orangnya. di Oke, sana. saling toleransi Saling ya? toleransinya tinggi Oke. di situ, walaupun beda-beda agama kan di situ, ada Kristen, ada Islam, ada Buddha di situ kan. Tapi saya lihat di situ lebih keakrabannya lebih inilah, lebih terjalin. Oke, apalagi di sana mungkin karena masih suasana kampung, suasana Iya, ini ya masih jauh dari ibu kota, jadi Iya. kekeluargaan Kekeluargaannya masih masih kental ya Pak kental Dodi di ya. sana. Apalagi Oke. di pulau-pulau seberang itu kan, kalau saya lihat ya Kayak- saling gotong royongnya itu masih inilah, masih ada lah. Oke, jadi ini juga sebetulnya kalau tadi kita keterbatasan komunikasi, akses untuk menuju tempat daerah-daerah itu juga. Tapi lain sisi kita juga melihat bahwa di sana toleransi agama, terus apa namanya, hubungan baik antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, walaupun berbeda tapi masih tetap kompak dan solid ya Tetap Pak kompak, Dodi ya. tetap Oke. kompak di sana. Oke. Nggak ada yang apa rusuh, yang nggak ada ini enggak lah. Betul. Selama saya di sana enggak. Oke. Nah, dari Bu Dorta mungkin bisa dijelaskan nggak Bu Dorta seperti apa sih tugas dan fungsi tim koordinasi Pakem ini? Nah, kalau tugas dan fungsi koordinasi Pakem ini itu ini kan mencakup daerah lain, instansi lain berkolaborasi. Jadi kita mengundang ada yang itu yang namanya rapat Pakem. Oke. Jadi di sana nanti kita mengundang beberapa instansi terkait lah mengenai pengawasan aliran kepercayaan masyarakat ini. Nah, nanti di sana mungkin akan dilakukan koordinasi dan seperti sharing begitulah Bu, Oke. terhadap isu yang sekarang sedang beredar di Oke. Kepulauan Meranti. Nah, untuk rapat koordinasinya sendiri itu memang rutin tiap bulan atau nunggu ada kasus dulu baru tim Pakemnya jalan atau gimana? Silakan Pak Dodi. Kalau untuk rapat timnya itu tidak harus apa ada kasus baru kita rapat, enggak. Tapi Ini kita memang udah beberapa kali rutinitas ya? sebelum ini juga kita sudah melakukan rapat. Sebelum ini ada masalah yang kayak gini juga kita sudah melakukan rapat Pakem yang saya dengar di situ udah berapa kali. Itu kita terus kan itu tadi fungsi kita itu kan salah satunya itu mencegah Betul. apa pencegahan dini atau cegah tangkal terhadap itu tadi aliran-aliran dan macam-macam bukan aliran juga. Jadi ada barang cetakan juga sudah ada pengawasan terhadap
obat-obatan, Betul. pengawasan terhadap orang asing pun kita juga ini. Makanya tidak mesti kita ini tidak harus Nunggu pas ada kasus baru baru kita ini enggak. bergerak gitu ya, Jadi oke. kita ini makanya kita sering sharing, sering berbagi informasi terhadap tim-tim yang lain kan. Sudah itu Stakeholder lainnya baru ya. misalnya ada ini, oh ada info itu, nanti kita analisa. Oke. Analisa ini benar nggak yang seperti ini. Dan di situ makanya ada unsur-unsur tadi Bu, ada unsur MUI, ada unsur kepolisian, TNI, Kesbangpol dan termasuk kita. Oke. Gitu. Jadi memang ini udah sebuah rutinitas ya Pak. Rutinitas dan tugas Kasintel kita. ya. Tugas Oke. kita Karena di jangan sampai bidang kita intelijen. kecolongan, makanya Ya, harus ada itu. deteksi dini ya. Oke, Iya. baik Pak Dodi dan juga Bu Dorta, kita akan jeda sesaat dulu. Para pemirsa jangan beranjak dulu, usai pariara berikut ini program Jaksa Menjawab akan kembali hadir ke hadapan Anda. Tetaplah bersama kami. Memberikan peradilan kepada masyarakat. Ada sistem pendekatan yang namanya restoratif, Iya. ada restoratif justice. 15 tahun. Ditangani ADHD. Penanganan perkara Lupakanlah saja dirimu, kamu ketahuan. Kangen dengan lagu-lagu populer era 90-an sampai 2000-an? Hingga lagu hits dan keren saat ini? Saksikan The Clip program musik Rio Televisi setiap hari mulai jam 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jadikan The Clip mewakili perasaan dan momen-momen tertentu di kehidupan Anda lewat pilihan lagu-lagu top zaman now dan nostalgia old. Anda ingin mencari rumah, kendaraan, atau lain sebagainya? Kami hadir untuk Anda dalam program Bursa Niaga. Dengan penawaran menarik dan terupdate setiap harinya, Anda dapat bergabung bersama kami dengan line interaktif atau kunjungi laman media sosial kami. Ini kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di program kesayangan kita yakni Bursa Niaga. Jual beli terupdate dan terpercaya. Saksikan Bursa Niaga setiap hari hanya di Riau TV. TV-nya orang Riau. Seperti yang kita ketahui, hukum ini diciptakan untuk memberikan peradilan kepada masyarakat. Ada sistem pendekatan yang namanya restoratif. Walaupun mungkin bisa berkelit, mungkin bisa mengelak, tapi tetap pada jalur semestinya. sesuai dengan aturan bahwa kami termasuk dalam Perpres nomor 15 tahun 2021. Koneksitas ini merupakan adalah suatu tapi ditangani oleh dua pihak yang berbeda, tidak dikoneksitaskan. Yaitu penyelesaian perkara di luar peradilan. Kejaksaan Negeri Siak sendiri kita pertama kali melakukan restoratif justice di tahun 2022. Kita lebih mengutamakan di bidang ADHD ya. Ancaman, gangguan, hambat. Kita bersama-sama untuk mencari solusi. Apakah perkara ini bisa dilanjutkan dalam limpah ke pengadilan? Kenapa saya ambil tema RJ? Karena dengan RJ ini merupakan restoratif justice atau keadilan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami melalui program Jaksa Menjawab. Kali ini kita membahas tentang pengawasan aliran kepercayaan masyarakat atau PAKEM bersama dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. Seperti biasa pada sesi kedua ini kita masih ada pertanyaan nih yang ingin ditanyakan kepada Pak Dodiansah selaku Kasih Intelijen Kejaksaan Kepulauan Meranti. Juga sudah hadir di sini Bu Dorta Mauli Tambak Esa sebagai Jaksa Fungsional Kejari Kepulauan
Kepulauan Meranti. Tadi udah disebutkan apa itu aliran kepercayaan, terus landasan hukumnya, tim pengawasannya siapa-siapa aja, bahkan kondisi terkini juga udah disampaikan oleh Pak Dodi tadi ya, bahwa di Kepulauan Meranti itu sedang ada dugaan aliran kepercayaan yang sekarang masih tahap penyidikan ya Pak Dodi ya? Penyelidikan. Oke, baik. Nah Pak Dodi, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi kan aliran kepercayaan itu sangat berhubungan juga ini dengan penistaan ataupun penodaan salah satu agama mungkin ya. Nah, gimana sih caranya atau dari pihak kejaksaan sendiri untuk biar jangan sampai ini membakar emosi warga gitu? Silakan Pak Dodi. Ya, mendeteksi dini ya Bu. Ya. Betul. Jadi itulah makanya kita turun ke lapangan bersama dengan tim-tim pakem yang lain kan. Jadi untuk meredakan itu kita lakukan tadi sosialisasi terhadap masyarakat, sudah itu kita memberikan masukan kepada masyarakat secara persuasif, ini loh jangan diikut yang seperti itu, nanti kita selidiki dulu ini kan benar atau tidaknya nanti. Betul. Nanti kita redam dulu emosi di masyarakat, ya kan, jangan sampai terjadi gejolak-gejolak nanti di situ. Jadi kita lakukan pendekatan dulu terhadap masyarakat yang ada di khususnya di Kepulauan Meranti. Oke, gitu. Jadi memang informasi kalaupun ada isu yang berkembang, masyarakat juga harusnya harus disaring dulu dulu di-share baru gitu di-share, jangan di-share dulu. Ya langsung share dapat jangan. Informasi langsung di-share gitu ya. Makanya kita turun ke lapangan itu untuk memastikan bahwa tidak ada gejolak di masyarakat dan cepat kalaupun ada nanti cepat kita redam. Makanya kita bersama polisi nih kita ini kan berikan masukan ke mereka, oh jangan dulu ini kan masih dugaan, masih kita klarifikasi. Oke, baik. Nah Pak Dodi, untuk yang kasus lagi sedang ditangani di sana itu untuk aliran kepercayaan tadi kan ada, maksudnya yang agak nyentriknya nih tiga poin tadi ya. Pertama berhubungan badan tanpa harus terikat pernikahan, terus kedua juga harus membuat senjata tajam untuk akhir zaman kayak gitu. Nah isu-isu itu kan sebetulnya masyarakat mudah tergiur gitu loh untuk kalau misalnya untuk diajak ke salah satu aliran kepercayaan ataupun apa itu namanya gitu. Nah sebetulnya di masyarakat sendiri mereka ini percaya apa enggak gitu? Gimana kalau menurut Pak Dodi kalau melihat di Kepulauan Meranti ini? Kalau di Kepulauan Meranti saya rasa lebih enggak ikutlah, lebih enggak percayalah, masa mungkin kuatlah iman mereka di situ kan. Jadi kan itu tinggal untuk mengikuti hal-hal yang seperti itu kan tinggal kekuatan iman kita, kepercayaan kita, dan kita sendirilah yang mengeksplor diri kita sendiri bahwa itu benar atau tidak yang diikuti ini. Nah itu tadi jagalah dari, biasanya kan itu didoktrin oleh orang-orang yang mengaku misalnya guru ngaji melalui ceramah-ceramah dan rutinitas yang itu. Nah itu kadang-kadang sudah keseringan itu mendengarkan ceramah yang seperti itu, masuk doktrin itu yang kita cegah. Itu yang jangan sampai masyarakat terdoktrin dan mudah terdoktrin lah dengan hal-hal yang seperti itu. Karena juga beberapa kejadian untuk khususnya untuk aliran kepercayaan yang berhubungan dengan agama ini biasanya kan masyarakat memang antusiasnya tinggi gitu ya, karena ada iming-iming pasti di belakang. Oke. Nah kalau di Kepulauan Meranti kita melihat sih masih istilahnya mungkin masyarakat udah berpikir ini udah nggak bener nih, mungkin gitu ya Pak ya. Tapi kalau lama-lama didoktrin mungkin ada juga beberapa yang akhirnya ikut ya. Tapi kalau ini karena masih dugaan terasa, dan untuk pengikutnya saya rasa belum terlalu banyak lah. Kalau masih, karena ini masih dugaan juga kan, kita masih nunggu nanti tim pakem turun lagi dari harus kabupaten. Ada bukti-buktinya juga ya harus Pak ya? Ada bukti-bukti karena itu kan menyangkut nanti ke penistaan agama atau penodaan agama. Jadi kalau kita orang hukum nanti kita memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penistaan agama ini. Itu.
Jadi harus diselidiki lebih dalam lah Bu. Betul. Gitu. Nah, untuk masyarakat juga himbauannya dari pihak kejaksaan ini, kalau ada sesuatu informasi yang beredar itu jangan langsung di-share, tapi harus kita sharing dulu ini betul apa enggak. Kalau bisa misalnya di cross check dulu kebenarannya ya Pak Dodi ya, jangan langsung ataupun baru dengar mudah tergiur dan lain sebagainya. Karena kecenderungan masyarakat kita kan tipikalnya begitu ya Pak Dodi ya, diiming-imingin sedikit aja. Jadi nggak hanya aliran kepercayaan sih, kayak seperti penipuan, kasus-kasus lainnya juga awalnya kan dari iming-iming ya Pak ya. Sudah itu kita mau, akhirnya dibujuk di ini. Nah itu yang kadang-kadang bukan karena niat kita sendiri, karena mungkin karena ada kesempatan atau nanti ada apa di ini, akhirnya tergiur lah dengan hal-hal yang seperti itu ya kan. Mungkin dibilangin ini akan memudahkan sesuatu lah, nah itu kan memudahkan untuk masuk surga atau apalah ya kan. Tapi itu kan tergantung SDM, sumber daya manusia kita sendiri dan tingkat pendidikan di situ ini. Tapi kalau di Pulau Meranti saya rasa udah bagus ininya. Jadi itu cuma mudah-mudahan itu cuma isu-isu yang berkembang aja. Karena ini masih akan diselidiki lebih lanjut lagi. Oke, baik Pak Dodi, ini kebetulan nih dari Kejaksaan Kepulauan Meranti udah jauh-jauh datang ke sini. Nah, kita boleh tahu nggak Pak Dodi, sebetulnya apa aja sih program kerja yang sedang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti? Mungkin ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang spesial mungkin di tahun ini, silakan Pak Dodi. Kalau untuk program kerja secara keseluruhan di Kepulauan Meranti itu sesuai dengan tugas dan pokok fungsi kami di Kejaksaan itu Bu. Jadi ada beberapa bidang ya, misalnya kayak bidang datun, nanti dia melakukan pendampingan secara hukum terhadap kegiatan yang ada di OPD atau BUMN. Nah, itu untuk bidang tindak pidana umum ya biasa itu kan dia program-program untuk sidang-sidang kayak gitu, sidang-sidang pidana umum itu sedang itu. Dan kalau untuk bidang saya sendiri intelijen itu ya kami sekarang juga selain dari Pakem ini ada juga program pengamanan pembangunan strategis atau PPS lah disingkat itu kan. Nah jadi kami sekarang juga lagi mendapat kepercayaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Meranti untuk PPS di pembangunan rumah sakit Pratama ya. Di situ biar fungsi untuk tujuan untuk pengamanan ini biar pembangunan itu lancar dan tidak ada ancaman atau gangguan-gangguan dari di kemudian hari, di kemudian hari itu tujuan utamanya. Dan juga sudah diperintahkan oleh Presiden langsung kan untuk mengawasi itu. Kejaksaan pun ikut mendampingi melakukan pengamanan terhadap proyek strategis daerah ataupun nasional. Nah kalau untuk kasus yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Kepulauan Meranti sejauh ini secara umum aja gimana sih Pak Dodi, kasus apa paling banyak yang ditangani? Ini biasanya kan tiap kejaksaan nih ada kasus-kasusnya ya. Nah, kalau untuk pidana umumnya itu kasus yang lagi banyak ditangani itu kasus narkotika karena narkotika di situ itu tadi karena tadi itu kan demografinya di situ kan apalagi pelabuhan perbatasan dengan negara tetangga. Kalau saya lihat kalau saya sebut itu segitiga emas di situ kan. Jadi Indonesia, Malaysia sama Singapura itu kan dekat Batam. Jadi ya memang, dan saya lihat di Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti banyak kasus yang ditangani, hampir 20% itu kasus narkoba. Ya. Selain narkoba mungkin apa Pak Dodi? Kalau untuk kasus korupsi gimana di sana Pak Dodi? Kalau kasus korupsi ada Bu, ada juga kasus korupsi yang ditangani. Itu kalau sekarang baru jalan sidang itu kasus apa kemarin tuh? Kopi Pak. Kopi Liberika. Kopi Liberika itu baru dilimpahkan dan sudah jalan sidangnya. Kita ada kok nangani kasus korupsi di sana. Dan juga ada kasus kemarin bea cukai. Bea cukai juga ada kita ini.
juga kita tangani di situ. Karena mungkin aktivitas smokel apa istilahnya Pak ya? Yang penyelundupan itu ya lebih tinggi di sana lebih rawan di sana karena dia pelabuhan kecil, ada yang pelabuhan tikus karena ya kita kan kerjasama juga dengan imigrasi, sudah tuh pihak bea cukai ya kan, kayak SOP di sana, makanya hubungan kita selalu baik sih dengan instansi-instansi terkait. Oke, nah dari Bu Dorta sendiri, ini kan kalau biasanya ini kan program Jaksa Menjawab, kita kan juga ada program Jaksa Masuk Sekolah nih. Gimana Bu Dorta? Ada di sana seperti apa program Jaksa Masuk Sekolahnya? Kalau program Jaksa Masuk Sekolah itu sudah kita lakukan mungkin di tahun ini udah beberapa sekolah. Jadi kalau untuk keterbatasan apa yang namanya akses begitu ya, mungkin bisa ditangani karena di sana kebetulan para siswa mungkin memang mereka sudah ada keinginan begitu Bu, keinginan begitu untuk mengikuti Jaksa Masuk Sekolah gitu. Kemudian mungkin beberapa sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA mungkin begitu Bu. Oke, jadi memang untuk program Jaksa Masuk Sekolah sejauh ini berjalan aman dan lancar ya Bu Dorta ya. Oke, biasanya untuk program Jaksa Masuk Sekolah apa sih yang diberikan edukasi kepada pelajar-pelajar di sana nih? Kalau untuk materi di Jaksa Masuk Sekolah itu biasanya narkoba, kemudian bullying mungkin ya? Ya bullying, atau itu korupsi begitu Bu. Mungkin sekitaran materi itulah. Oke, jadi nggak jauh beda juga ya dengan teman-teman yang dari kejaksaan lain ini ya, karena kita ketahui juga kan kalau Meranti itu karena dia memang berbatasan langsung dengan negara tetangga nih. Kalau kita di Pekanbaru sih masih jauh ya Pak ya. Kalau ini nyebrang dikit udah nyampe Malaysia Pak ya. Malaysia 2 jam sudah tuh bisa ke Singapura, Batam langsung kan. Gitu. Mungkin ada ini nggak Pak Dodi dari Kejaksaan Kepulauan Meranti ada target yang ingin dicapai di tahun 2024 ini atau gimana? Kalau target yang ingin dicapai di tahun 2024 ya dari semuanya bidang memang sudah punya target tersendiri, sudah ada target tersendiri. Kita berbasis anggaran, kinerja berbasis kinerja, anggaran berbasis kinerja lah namanya kayak gitu kan. Jadi semua target kita harapkan tercapai 100% untuk tahun 2024 ini. Gitu. Nah kalau kita boleh tahu juga untuk di SDM di Kejaksaan Kepulauan Meranti gimana nih? Karena Pak Dodi baru pindah mungkin dari Bu Dorta nih, apakah mencukupi, bisa mengcover semua daerah, bisa mengcover masyarakat, atau masih butuh jaksa-jaksa baru nih biar bisa diisi di sana atau gimana? Silakan. Silakan Bu Dorta atau Pak Dodi nih. Kalau saya pikir karena sekarang kan sudah ada juga CPNS yang masuk gitu Bu, kan pegawai dari calon jaksa juga sudah ada yang masuk. Untuk SDM-nya sekarang sudah banyak, sudah bisa memenuhi setiap bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. Dan semoga dengan adanya ini banyak nih, kemarin ada sekitar 13 orang yang masuk, ada calon jaksa. Ada juga dari pengawal tahanan dan pengadministrasi perkara, nah itu ada. Jadi SDM-nya sudah lumayan banyak lah sekarang di situ. Jadi nanti nggak ada alasan lagi nih kalau Kejaksaan Kepulauan Meranti kekurangan SDM masih ini nggak ada lagi orang Pak yang Dodi ya. Ini aja di tempat yang masih bisa kita ini kok, masih bisa kita laksanakan pekerjaan itu dengan niat yang baik tentunya. Betul. Ya kan? Karena dimanapun kita berada, kalau memang niat kita sudah bekerja pasti hasilnya bekerja ya Pak ya, hasilnya juga baik ya. Baik. Baik Bu Dorta dan juga Pak Dodi, kita akan kembali jedah. Para pemirsa jangan beranjak dulu, usai parer berikut ini program Jaksa Menjawab akan kembali hadir.
memberikan peradilan kepada masyarakat. Adalah sistem pendekatan yang namanya restoratif, Iya. restoratif justice. Mungkin bisa 15 tahun ditangani untuk penyelesaian restoratif. AGHT. Penanganan perkara. Mau bersama kita nonton Dendang Oce Kampar Tio Aisotu Jam 9 malam. Sanak saudara di mana saja berada, baik diantau di kampung di ujung dunia. Bola kita ya bersama-sama budayakan bahagia. Bola ke Kampar, mula nonton Dendang Oce Kampar. Kampar budayakan bahasa nagoi kita. Enak kan? Terus juga ada manis-manisnya. Di wafelnya ini masih hangat. Terus ditambah sama es krimnya yang Seperti yang kita ketahui, hukum ini diciptakan untuk memberikan peradilan kepada masyarakat. Adalah sistem pendekatan yang namanya restoratif. Walaupun mungkin bisa berkelit, mungkin bisa mengelak, tapi tetap pada jalur semestinya. Sesuai dengan aturan bahwa kami termasuk dalam Perpres nomor 15 tahun 2021. Koneksitas ini merupakan adalah suatu Tapi ditangani oleh dua pihak yang berbeda, tidak dikoneksitaskan. Nah, Yaitu penyelesaian perkara di luar peradilan. Kejaksaan Negeri Siak sendiri kita pertama kali melakukan restoratif justice di tahun 2022. Kita lebih mengutamakan di bidang AGHT ya. Ancaman, gangguan, hambat. Kita bersama-sama untuk mencari solusi. Apakah perkara ini bisa dilanjutkan dalam limpah ke pengadilan? Kenapa saya ambil tema RJ? Karena dengan RJ ini merupakan restoratif justice atau keadilan. Ya, pemirsa Rio Televisi, terima kasih Anda masih setia bersama kami melalui program Jaksa Menjawab. Ini tanpa terasa ujung acara program Jaksa Menjawab pada siang hari ini. Nah, mungkin dari Pak Dodi ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak Dodi yang harus ya. Andainya kasus adanya dugaan aliran kepercayaan yang sedang diselidiki di Meranti itu nanti dikeluarkan fatwa oleh MUI, mungkin bisa dibilang MUI menyatakan itu adalah aliran sesat gitu ya. Nah, apa langkah selanjutnya dari pihak kejaksaan dan penanganannya seperti apa? Silakan Pak Dodi. Kalau memang itu nanti dikeluarkan oleh MUI fatwanya bahwa itu termasuk dalam aliran keagamaan atau kepercayaan yang sesat, nanti itu mungkin diproses oleh pihak kepolisian. Biasanya itu dalam pasal penodaan agama atau penistaan agama itu diatur di dalam pasal 156A KUHP. Nah, di situ ada kalau misalnya itu ancamannya itu dipidana sampai dengan 5 tahun. Dan apabila nanti disebarkan di media sosial itu ditambah 1 tahun, berarti 6 tahun. 6 tahun. Gitu. Prosesnya seperti itu. Seperti itu ya, masih ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya nanti sampai sidang, nanti sampai ke putusan pengadilan. Karena semua perkara itu kan kita
harus azas presumption of innocence, azas praduga tak bersalah ya. Oke. Nah, kalau seandainya pun nanti MUI mengeluarkan fatwa, ini sebetulnya nggak masuk ke dalam aliran sesat, mungkin karena udah ada kajian, penyelidikan dan lain sebagainya. Nah, gimana nih isu nantinya ini? Apakah sudah stop sampai di sini, lalu kita informasikan kepada masyarakat, atau gimana nih mungkin Pak Dodi ke depannya? Ya, ke depannya kalau memang itu tidak ini, ya lebih kita ke sosialisasikan lagi, lebih kita cegah lagi masuknya ajaran-ajaran itu. Jadi lebih kita edukasi lagi lah masyarakat biar nggak terlalu cepat sharing langsung percaya kayak gitu kan gitu. Baik. Oke. Nah, untuk Bu Dorta, mungkin ada pesan himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui kesempatan program Jaksa Menjawab. Silakan Bu Dorta, ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan? Kalau untuk pesan dan himbauannya mungkin lebih ke khususnya masyarakat Kepulauan Meranti terkait adanya isu mengenai aliran kepercayaan masyarakat ini yang mungkin untuk orang awam dan yang memeluk agama mungkin itu udah kalau memang ada begitu Bu, mungkin sudah bisa dikatakan aliran sesat ya. Betul. Mau agama apapun itu mungkin ya Bu ya. Nah, itu mungkin lebih ke untuk lebih berhati-hati untuk mungkin yang ketika ada ajakan untuk berbuat seperti itu, untuk mengikuti mungkin melalui ceramah-ceramah mungkin. Nah, dan mungkin ketika ada informasi mengenai adanya berita seperti itu mungkin untuk lebih memilah-milah dan selektif begitu Bu, dan tidak langsung memberitakan apabila mungkin berita itu masih isu juga yang dia dapatkan. Nah, mungkin juga untuk yang berikutnya mungkin lebih ke untuk berpartisipasi lah, membantu pihak pengawasan aliran kepercayaan masyarakat ini untuk lebih bisa menggunakan fungsinya sebagai pengawasan begitu ya Bu ya. Supaya tidak ada lagi isu-isu berikutnya begitu, karena sudah menyangkut agama begitu ya Bu ya. Baik. Jadi kalau misalnya ada isu tentang sesuatu harusnya disaring dulu ya, baru kita share gitu. Jangan di-share dulu baru disaring ya. Jadi memang harus ada istilahnya memang valid, juga memang sudah bisa dibuktikan gitu ya. Bu Dorta juga menyampaikan bahwa masyarakat tentunya di Kepulauan Meranti ini harus lebih berhati-hati dan waspada terhadap mungkin hari ini isunya aliran kepercayaan masyarakat, mungkin besok ada lagi tantangan-tantangan lainnya ya yang dihadapi. Baik, dari Pak Dodi mungkin ada himbauan atau pesan yang ingin disampaikan melalui kesempatan ini, dipersilakan Pak Dodi. Kalau saya pesan kepada masyarakat khususnya di Kepulauan Meranti untuk lebih selektif lagi dalam mencerna, dalam pemahaman terhadap aliran-aliran atau terhadap agama yang dipegangnya. Jadi kan kita sudah ada pegangan sendiri. Ya kan, kalau misalnya kayak Islam itu sudah ada Al-Quran dan hadis, kalau agama Kristen sudah ada kitab Injil dan agama-agama lain. Dan disitulah kita lihat nanti kan keimanan kita harus lebih kuat lagi. Itu yang saya harapkan di Kejaksaan di Kepulauan Meranti. Baik, Bu Dorta dan Pak Dodi, terima kasih banyak atas kehadirannya di studio pada siang hari ini, sudah berbagi banyak informasi bersama kita tentunya, dan semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Dodi dan juga Bu Dorta ini bisa memberikan masukan ya bagi masyarakat, terutama yang masyarakat berada di Kepulauan Meranti, karena juga dalam waktu 2 minggu ini sedang hangat-hangatnya ya adanya dugaan aliran kepercayaan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Akhir kata, saya Rati Harisa bersama kru yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.